Oh, harapan. Wah, mati. Di tengah perang yang tak kunjung mereda antara Rusia dan Ukraina, perhatian dunia kembali terarah pada satu sistem senjata yang sejak 2014 menjadi simbol kekuatan militer Moskow, rudal balistik taktis Iskander-M. Dalam perang yang semakin bergantung pada serangan presisi, kemampuan manuver, dan kecepatan, Iskander bukan hanya alat tempur, tetapi juga instrumen politik dan psikologis. Setiap kali sistem ini diluncurkan, bukan hanya Ukraina yang bereaksi, tetapi juga negara-negara NATO yang mengamati setiap perubahan teknisnya dengan cermat kini, setelah berbagai laporan yang mengindikasikan adanya upgrade pada sistem ini. Dunia bertanya, seberapa jauh Rusia meningkatkan kemampuan Iskander dan apa dampaknya terhadap dinamika perang? Sejak hari-hari pertama invasi 2022, Iskander digunakan untuk menghantam target bernilai tinggi, pusat komando, gudang amunisi, pangkalan udara, serta infrastruktur energi Ukraina. Kecepatan tinggi yang mendekati hipersonik, lintasan kuasi balistik yang sulit diprediksi, serta kemampuan manuver tajam pada fase terminal menjadikannya ancaman paling berbahaya bagi sistem pertahanan udara. Serangan-serangan ini menunjukkan pola yang konsisten, peluncuran dari wilayah aman di Rusia atau Belarus, waktu terbang yang sangat singkat, dan peluang intersepsi yang rendah. Bahkan, sistem Patriot yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia tetap menghadapi tantangan besar dalam menghadang rudal ini. Mulai akhir 2023 hingga 2025, beberapa lembaga intelijen Barat dan Ukraina mulai mencatat perubahan perilaku terbang Iskander. Indikasi awal menunjukkan adanya peningkatan pada sistem navigasi inersial, penambahan modul anti-jamming untuk menghadapi peperangan elektronik Ukraina, serta optimalisasi motor roket agar mempertahankan kecepatan terminal lebih stabil. Selain itu, beberapa analis meyakini Rusia sedang menguji varian hulu ledak yang lebih presisi dengan sistem koreksi tambahan. Semua perubahan ini tampaknya bertujuan untuk meningkatkan akurasi, memperluas kemampuan penetrasi pertahanan udara, dan membuat rudal lebih sulit diprediksi oleh radar Barat. Peningkatan kemampuan ini terasa langsung di lapangan. Ukraina melaporkan bahwa beberapa dari serangan Iskander terbaru memperlihatkan manuver mendadak pada ketinggian rendah yang sebelumnya jarang terjadi. Manuver itu membuat intercept menjadi jauh lebih sulit, bahkan ketika rudal terdeteksi sejak awal. Pertahanan udara Ukraina kini harus memusatkan lebih banyak baterai ke area vital untuk memaksimalkan peluang intersepsi. Namun, langkah itu menimbulkan dilema. Semakin banyak unit yang harus dipindahkan untuk menghadapi Iskander, semakin sedikit yang tersedia untuk menghadang drone Shahed, rudal jelajah KH-101, atau serangan udara lain yang sama berbahayanya. Hingga saat ini, tidak ada data resmi mengenai jumlah unit Iskander yang telah ditingkatkan Rusia. Pemerintah Rusia secara konsisten merahasiakan detail teknis sistem ini. Namun, analis meyakini bahwa proses upgrade dilakukan secara bertahap, kemungkinan dimulai dari puluhan unit pada 2023 dan dilanjutkan pada 2024, cukup untuk menguji efektivitasnya dalam pertempuran nyata. Indikasi paling kuat berasal dari pola serangan. Tidak semua Iskander memperlihatkan perilaku penerbangan baru, sehingga kemungkinan
hanya sebagian dari armada yang telah mengalami modernisasi. Dengan kebutuhan Rusia yang terus meningkat dalam perang jangka panjang, angka ini diperkirakan bertambah dari tahun ke tahun. Reaksi dunia terhadap penggunaan dan upgrade Iskander sangat beragam, tetapi hampir semuanya menunjukkan kekhawatiran mendalam. Negara-negara NATO menilai peningkatan kemampuan Iskander sebagai bukti bahwa Rusia sedang memperkuat doktrin serangan jarak pendeknya secara serius. Beberapa analis barat menganggap hal ini sebagai sinyal bahwa Rusia siap menghadapi konflik jangka panjang, sekaligus mempertahankan kapasitas penyerangan yang dapat menekan Ukraina dan menguji kesiapan NATO Amerika Serikat merespons dengan mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara tambahan ke Ukraina, termasuk paket amunisi Patriot dan radar baru. Di sisi lain, negara-negara seperti China dan Iran mengamati perkembangan ini dengan perspektif berbeda. Mereka melihat kemampuan Iskander yang terus berkembang sebagai contoh menarik dari evolusi rudal taktis modern. Laporan intelijen Barat juga menyebut bahwa beberapa negara Timur Tengah kini semakin tertarik mempelajari konsep manuver dan sistem pemandu yang digunakan Iskander karena terbukti efektif dalam menembus pertahanan udara berlapis. Bahkan Israel yang tidak terlibat langsung dalam konflik ini ikut mengamati perkembangan tersebut karena berkaitan dengan ancaman rudal balistik di kawasan Timur Tengah Iskander yang di-upgrade menjadi indikator bahwa rudal taktis masa depan akan semakin sulit dihadang, sekaligus menjadi pertanda bahwa sistem pertahanan seperti Arrow dan Iron Dome perlu terus dikembangkan. Iskander M telah berubah dari sekadar rudal balistik taktis menjadi simbol kompetisi teknologi antara Rusia dan Barat. Upgrade terbaru yang dilakukan Rusia menunjukkan bahwa perang di Ukraina bukan hanya pertempuran darat, tetapi juga laboratorium besar bagi evolusi teknologi militer modern. Reaksi dunia yang beragam menegaskan satu hal: kemampuan Iskander memiliki pengaruh jauh melampaui medan perang. Selama sistem ini terus digunakan, dan selama pertahanan Ukraina berjuang mengejar kemampuan intercept, Iskander akan tetap menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam konflik yang terus membentuk ulang keseimbangan kekuatan global. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.